Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari, MP46. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Dalam struktur ada hierarki, kewenangan, dan alur penyampaian informasi. Tujuan pengorganisasian, yakni yang pertama, membagi pekerjaan yang dikerjakan menjadi tugas departemen yang spesifik, membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individual. Yang selanjutnya, koordinasi tugas organisasi yang berbeda, mengkelompokkan pekerjaan menjadi satu unit, membangun hubungan antar individual, kelompok, dan departemen, membangun garis wewenang formal, dan alokasi deploy sumber daya organisasional. Desain organisasi merupakan proses yang melibatkan keputusan tentang 6 komponen penting. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yakni sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Spesialisasi yang berlebihan dapat mengakibatkan tindakan manusia yang tidak ekonomis seperti kebosanan, kelelahan, kualitas yang jelek, meningkatnya ketidakhadiran, tingginya tingkat keputaran. Yang kedua, departementalisasi, yakni dasar yang dipakai untuk mengkelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando, yakni garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, yakni jumlah bawahan yang dapat diserahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi, yakni sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Yang keenam atau yang terakhir, yakni formalization, yakni tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi standarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi tradisional, yakni meliputi struktur simpel, departementalisasi rendah, rentan pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Struktur fungsionalnya departementalisasi berdasarkan fungsi. Struktur divisionalnya terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Yang selanjutnya, desain organisasi kontemporer. Struktur timnya seluruh organisasi dibuat bekerja secara kelompok atau mengatur sendiri dengan memberi wewenang kepada pekerja atau pemberdaya pekerja. Struktur matrik dan proyek. Pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja sama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Rantai komando ganda sama dengan memiliki dua manajer bidang fungsional dan manajer proyek. Seperti itu. Yang selanjutnya, tantangan desain organisasi masa kini, yakni yang pertama, menjaga agar pekerjaan saling terhubung. Yang kedua, membangun organisasi pembelajaran. Yang terakhir, mengelola permasalahan struktur global. Organisasi pembelajaran. Karakteristik dari organisasi pembelajaran adalah yang pertama, tim terbuka berdasarkan pada desain organisasi yang memberikan wewenang kepada para pekerja. Yang kedua, secara luas dan terbuka dalam berbagai informasi. Yang ketiga, pemimpin yang membagikan visi organisasi berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan pendorong. Yang terakhir yakni budaya berbagai nilai yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa bagian dari kelompok, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.